Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Kerangka Tugas dan Tanggung Jawab Manajemen. Adapun teman-teman di kelompok saya, Rian Ramadana, NIM 21020140. Selanjutnya ada Ria Lupidia, NIM 21020137. Dan yang terakhir ada Damin Septiawan dengan NIM 2102010006. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen Ibu Najiatul Faridi SDMM yang telah memberikan materi ini sehingga mempertambah wawasan kami dalam belajar. Selanjutnya langsung kita bahas presentasi dari awal tentang kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Jadi, dalam kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, prinsip-prinsip manajemen. Yang kedua, tujuan dan sasaran manajemen. Kemudian yang ketiga adalah tugas dan pekerjaan manajemen. Lanjut, di sini kita akan membahas prinsip manajemen. Jadi, prinsip manajemen ini adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti daripada kesuksesan ataupun kelancaran proses manajemen sebuah perusahaan. Kemudian, prinsip-prinsip manajemen tersendiri itu terbagi menjadi 14 bagian. Yang pertama, itu pembagian kerja atau division of work. Jadi, dalam pembagian kerja ini, manajer harus bisa menyesuaikan kemampuan dan keahlian karyawan sehingga pelaksanaan kerja dalam perusahaan itu berlanjut efektif. Oleh karena itu, dalam penempatan karyawan itu harus menggunakan prinsip the right man in the right place, penempatan dengan tempat yang tepat. Selanjutnya ada yang namanya prinsip wewenang dan tanggung jawab. Jadi, wewenang dan tanggung jawab ini itu harus ada pada setiap karyawan, yang mana setiap karyawan itu dilengkapi dengan wewenang untuk melaksanakan suatu pekerjaan, dan setiap karyawan juga dilengkapi dengan pertanggungjawaban atas wewenang yang dia ambil. Jadi, setiap karyawan ini harus memiliki tanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Kemudian ada prinsip disiplin. Jadi, setiap karyawan, dan tidak hanya karyawan saja, manajer juga harus memiliki sifat disiplin agar wewenang dan tanggung jawab itu terlaksana dengan baik. Baik itu disiplin waktu, pekerjaan, dan kesalahan yang kita buat saat bekerja. Kemudian ada prinsip kesatuan perintah. Jadi, prinsip ini karyawan harus memperhatikan pada siapa dia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperolehnya. Selanjutnya ada kesatuan pengarahan. Jadi, dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, seorang karyawan itu perlu diarahkan menuju sasarannya. Dan pelaksanaan kesatuan pengarahan ini itu tidak lepas dari yang namanya pembangunan kerja, wewenang dan tanggung jawab, baik disiplin serta kesatuan perintah. Kemudian ada yang namanya prinsip mengutamakan kebutuhan organisasi di atas kebutuhan sendiri. Jadi, setiap karyawan itu harus mengabdikan atau mengesampingkan kebutuhan sendiri kepada kebutuhan organisasi atau perusahaan. Jadi, di sebuah perusahaan ini kita menjadi karyawan ataupun manajemen, itu kita nggak boleh yang namanya mendahulukan kepentingan pribadi kita. Jadi, kita harus mendahulukan kepentingan daripada perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya prinsip gaji, gajian pegawai. Jadi, di sini seorang manajer itu diminta untuk mengarahkan atau menggaji karyawan sesuai kompensasinya, sehingga tidak terjadi perpecahan ataupun permasalahan pada karyawan. Kemudian ada yang namanya prinsip pemusatan. Jadi, pemusatan ini akan menimbulkan tanggung jawab dalam suatu aktivitas. Tanggung jawab terakhir itu terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi dalam perusahaan, yaitu manajer. Jadi, lebih ke manajer yang menggunakan kekuasaan dan wewenang sesuai dengan perintah ataupun peraturan dalam perusahaan. Kemudian ada prinsip hierarki atau tingkatan. Jadi, di sini prinsip hierarki atau tingkatan ini itu menjelaskan bahwa setiap karyawan itu akan mengetahui kepada siapa akan bertanggung jawab dan dari siapa akan mendapat perintah. Jadi, lebih ke tingkat jabatan daripada seorang dalam perusahaan. Kemudian ada prinsip ketertiban. Jadi, prinsip ketertiban ini merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak telah tersedia orang yang bisa melakukan pekerjaan dalam keadaan acak-acakan atau tegang, dan
tidak teratur. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada yang namanya prinsip keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran itu merupakan salah satu syarat untuk sampai tujuan yang telah ditentukan. Jadi keadilan dan kejujuran ini terkait dengan moral karyawan dan tidak dapat dipisahkan. Di sini manajer harus adil kepada karyawan dan jujur dalam segala bidang dan aspek dalam perusahaan. Selanjutnya ada prinsip stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap aktivitas, kestabilan karyawan itu harus diamankan sebaik-baiknya agar segala pekerjaan yang berlangsung dalam sebuah perusahaan itu berlanjut dengan lancar. Adapun kestabilan karyawan itu akan terwujud dikarenakan telah tersedianya disiplin kerja yang berpegang pada kebenaran dan hal tersebut tersedia dalam ketertiban dalam aktivitas. Kemudian ada prinsip prakarya atau inisiatif. Jadi prinsip ini timbul dalam diri seseorang, baik itu manajer ataupun karyawan, yang memiliki pola pikir tinggi, berpikir menimbulkan suatu hal yang berfaedah untuk kemajuan daripada perusahaan. Yang terakhir ada yang namanya prinsip semangat kesatuan dan smart work. Jadi setiap perusahaan itu harus menjiwai karyawan dan pekerjanya dengan rasa kesatuan, rasa senasib, sepertanggungan, dan menimbulkan semangat kerja yang sama. Jadi dalam proses pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar. Kemudian untuk semangat kesatuan ini itu bakal lahir di manajer, yang mana manajerlah sebagai pemimpin yang akan membantu atau melanjutkan melahirkan semangat kesatuan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran manajemen. Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Tujuan yang dimaksud ialah sasaran manajemen yang harus dicapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari manajemen yaitu yang pertama, menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsepkan agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan pembaruan terhadap fungsi manajemen, terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. Yang ketiga, meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga pastinya akan berimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai target. Setelah itu, ada sasaran manajemen. Sasaran manajemen ini adalah suatu perincian yang jelas dalam kegiatan manajemen, guna mendapatkan suatu cara, teknik, dan metode yang sebaiknya dilakukan agar sumber yang terbatas bisa diperoleh hasil yang sebesar-besarnya, di mana dalam ekonomi dikenal dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya guna memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sebagai manajemen, dimanapun posisi Anda harus mengelola beberapa bidang yang menjadi tugas dasar bagi seorang manajemen, yaitu yang pertama menjaga agar biaya tetap rendah, yang kedua menjaga standar mutu, yang ketiga memperbaiki metode, dan yang terakhir menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Selanjutnya yaitu tugas dan pekerjaan manajemen. Yang pertama yaitu planning. Planning itu proses perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan. Jadi planning ini menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada organizing, yaitu 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sasaran yang spesifik. Yang ketiga yaitu directing commanding, yaitu berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau interaksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, supaya tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah dibuat. Kemudian ada motivasi, yaitu memberikan motivasi kepada bawahan agar bawahan melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan. Selanjutnya yaitu persiapan. Manajemen itu membuat persiapan seperti di dalam perusahaan, seperti menambah jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, dan lain-lain. Kemudian rekrutmen. Manajemen itu mencari calon kandidat pegawai, karyawan, guru, manajer, atau tenaga kerja yang baru untuk memenuhi SDM organisasi perusahaan. Kemudian seleksi tenaga kerja, yaitu menemukan tenaga kerja yang tepat dari banyaknya jumlah calon tenaga kerja yang mendaftar. Jadi di sini para manajemen itu menyeleksi kerja yang tepat di posisi tersebut. The right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Kemudian
Manajemen melakukan controlling, yaitu melakukan pengawasan atau mengendalikan bawahan agar rencana yang dibuat itu dapat sesuai apa yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kompensasi and protection. Peran manajemen itu memberikan kompensasi atau imbalan kepada bawahan atau pegawai atas kerja atau usaha yang dilakukan selama kerja di perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sampai disinilah presentasi kami. Semoga dengan adanya presentasi ini menjadi bertambahnya wawasan kami tentang ilmu manajemen. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.